Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, yuk mari hari ini siapin hati kalian lebih lagi buat Tuhan. Kita mau sama-sama nyembah Tuhan, kita mau sama-sama muji Tuhan. Yuk mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami bersatu hati Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Kau yang berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, Kau yang urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk mari teman-teman sama-sama angkat tanganmu, kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku Kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku Kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku Kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bersama-sama tepuk tanganmu. Sukacitaku Kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Mari sama-sama siapin hati kita lebih lagi buat Tuhan. Kita mulai sama Tuhan. Mari mulai sembah Tuhan.
Mari mengangkat suaramu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap rahmat-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini dengan penuh hatimu. Terima kasih Bapa. Panggil Dia Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami katakan, ku naikkan syukurku Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Tuhan, besar setiamu Tuhan. Menyanyikan Bapa, Bapa Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh Yesus, besar setiamu Tuhan. Oh Rama, kami sembahkan, kami tinggikan namamu. Sebab Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia. Oh Yesus, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Marilah sekali lagi nyanyikan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Shalom teman-teman dari Rich Youth, seneng banget hari ini bisa bergabung dengan kalian semua. I'm so excited to be here. Thank you kepada setiap leaders yang udah memberikan aku kepercayaan hari ini. I'm so excited, merasa terhormat sekali. Aku percaya Tuhan udah menyediakan firman-Nya yang akan menjadi berkat buat setiap dari kita. Nah, tapi mungkin sebelum kita mulai, aku mau perkenalkan diri sedikit terlebih dahulu. Karena kata orang-orang kan gak kenal, maka kenalan. Jadi kita kenalan dulu. Perkenalin, nama aku adalah Revi. Dan aku melayani di salah satu gereja lokal, yaitu di Jakarta Utara, di GB Gilgal. Jadi di bawah kepemimpinan dari Pastor Johan Mogi.
Dan aku suka berbagi firman Tuhan juga ke kampus-kampus, gereja lain, perusahaan-perusahaan lain. Dan lumayan aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok. Tapi di TikTok aku bukan joget-joget gitu ya teman-teman. Jadi jangan salah sangka dulu. Aku biasa nyampein firman Tuhan aja. Jadi setiap kali dikasih kesempatan untuk berbagi firman Tuhan, aku benar-benar senang banget. Karena aku percaya firman Tuhan ini bisa mengubah manusia-manusia yang mati secara rohani menjadi manusia-manusia yang hidup secara rohani. Aku percaya hari ini pun Tuhan akan memberikan berkat-Nya untuk setiap dari kita supaya kita semakin siap untuk menjadi garam dan terang buat dunia ini. Nah, sebelum kita mulai, kita doa sama-sama terlebih dahulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami bisa berkumpul hari ini bersama-sama. Kami percaya ini bukan secara kebetulan, melainkan ada rencana Tuhan di baliknya. Maka itu kami berdoa, biarlah Engkau yang buka hati, buka telinga kami. Biarlah Tuhan yang berbicara, agar apa yang disampaikan bisa sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Karena kami percaya setelah sesi ini, kami nggak akan sama seperti sebelumnya, melainkan perubahan besar akan terjadi. Kami akan menjadi orang-orang yang semakin semangat, semakin siap untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke, sekarang aku pengen ajak kita semua untuk ambil Alkitab kita dan buka ke Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Aku pakai Alkitabku yang ada di handphone ya. Yuk kita simak sama-sama. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 bunyinya seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, maka itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Aku kasih sharing aku hari ini, judulnya adalah Move On. Semua katakan Move On. Move on yang aku maksud ini bukan move on dari mantan kekasih ya teman-teman. Melainkan yang dimaksud adalah move on dari segala beban, segala dosa yang merintangi kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan maju menuju panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa sampai ke tujuan yang Tuhan inginkan buat kita capai di dalam kehidupan kita ini. Dan tadi ya, lewat pembahasan ayat yang kita baca tadi, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, kita diingatkan untuk meninggalkan setiap beban dan setiap dosa yang merintangi kita. Jadi hari ini untuk 2 poin pertama kita akan bahas tentang kedua hal ini, yaitu meninggalkan beban dan meninggalkan dosa. Yang pertama, aku pengen mengajak kita semua untuk meninggalkan beban yang disebut sebagai masa lalu. Beban yang disebut sebagai masa lalu. Marilah kita meninggalkan beban yang disebut sebagai masa lalu. Karena ada banyak orang yang hari ini gak bisa maju dalam hidup karena dia masih terbelenggu sama masa lalunya. Dia masih terus megang erat masa lalu atau kegagalan kesalahan dia di masa lalu. Padahal Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan itu semua. Tuhan pengen ingetin kita bahwa masa lalu kita, kesalahan kegagalan kita gak mendefinisikan masa depan kita. Tuhan memiliki masa depan yang luar biasa untuk kita semua, apapun masa lalu kita. Kita mau baca ya ayat di Yohanes 3 ayat 17, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia melaluinya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk membinasakan kita para orang berdosa, melainkan untuk menolong kita semua orang berdosa untuk menjadi pribadi yang semakin baik lagi, semakin kuat, semakin memuliakan Tuhan. Rencana Tuhan Yesus sangat amat berbeda dengan rencana si jahat atau si iblis. Iblis itu biasanya yang dia lakukan adalah kedua hal ini teman-teman, yaitu dia akan mencoba untuk menipu dan mendakwa kita. Ini yang biasanya dilakukan oleh iblis. Yang pertama dia menipu kita, ayo buka pornografi aja, ayo mencuri aja, ayo berbohong aja. Dia akan menipu kita, menggoda kita untuk melakukan kesalahan. Dan setelah kita jatuh, melakukan kesalahan itu, kita melakukan dosa, kita gagal, iblis akan mulai mendakwa kita atau menuduh kita. Dia akan mengatakan, ih parah banget, masa kamu buka pornografi, masa kamu mencuri, masa kamu berbohong, Tuhan tuh udah jijik lihat kamu. Kamu itu udah menjijikan banget di mata Tuhan. Tuhan tuh udah gak anggap kamu anaknya. Kamu tuh udah dibuang sama Tuhan. Tuhan itu enak lihat kamu. Iblis biasa seperti itu. Dia menggoda kita, menipu kita,
supaya kita jatuh. Setelah kita jatuh, kita didakwa oleh si jahat. Tujuannya dia supaya kita menjauh dari Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat amat berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia bukan untuk mengatakan bahwa kamu berdosa, maka itu kamu udah gak layak. Melainkan Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kamu berdosa, tapi kasih karunia Tuhan masih tersedia buat kamu. Come back to me and I will heal you. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan masih tersedia. Maka itu kalau misalnya kamu pernah gagal, kuncinya bukanlah lari dari Tuhan, melainkan datang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mau mengampuni kamu. Karena Tuhan mengasihi kamu. Dan Tuhan bisa memulihkan keadaan kamu. Masa lalu kamu gak mendefinisikan diri kamu. Tuhan masih bisa mengubah kamu untuk menjadi orang-orang yang siap untuk jadi berkat buat banyak orang. Lukas 19 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia untuk mencari dan menemukan yang terhilang. Kalau misalnya kamu selama ini terhilang, masa lalu kamu buruk, ketahuilah bahwa Tuhan mau menemukan kamu, memiliki persahabatan dengan kamu, dan membimbing kamu ke arah yang baik dan arah yang benar. Kalau nggak percaya, kita lihat aja dalam Alkitab. Contohnya Daud. Daud waktu itu memiliki masa lalu yang sangat amat buruk. Kenapa? Karena Daud pernah melakukan dosa yang dianggap oleh masyarakat, bisa dibilang dosa yang sangat besar. Waktu itu Daud lagi jalan di atas atap kerajaannya, dan dia lihat ada perempuan cantik lagi mandi, namanya Batsheba. Dia suruhannya untuk panggil Batsheba datang ke kerajaannya, dibawa ke kamar sama Daud, dan ditiduri sama Daud. Jadi Daud melakukan dosa hawa nafsu, ya kan? Dia melakukan seks yang seharusnya tidak dia lakukan. Batsheba ini adalah istri orang lain, tapi malah ditiduri sama Daud. Dan hasilnya ternyata Batsheba hamil. Daud panik, aduh gimana nih? Istri orang hamil. Jadi dia pikir, ya udahlah gini aja. Suami dari si Batsheba ini, namanya Uria, ditaruh sama Daud di barisan paling depan di dalam peperangan. Sehingga otomatis mati si Uria. Batsheba jadi janda, ya udah diambil jadi istri sama Daud. Daud pikir aman nih, gak ada yang tahu kesalahan kegagalan aku. Tapi ternyata meskipun mata manusia gak ada yang lihat, mata Tuhan melihat. Tuhan kirim Nabi Nathan buat datang pada Daud. Nabi Nathan mengatakan, Daud, kamu udah berdosa. Dalam sekejap, Daud gak nutupin kesalahannya. Dia gak nyalahin orang lain, melainkan dia mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan, maafin aku, karena aku sudah berdosa. Ampunilah aku Tuhan. Dan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, dia mau mengampuni Daud dan tetap menggunakan Daud untuk hal-hal yang luar biasa. Sehingga akhirnya, Daud dikenal sebagai seorang yang dekat di hati Tuhan. Padahal pernah melakukan dosa yang begitu besar loh. Dia udah pernah melakukan dosa hawa nafsu ya, hamilin istri orang lain, dan juga membunuh suaminya. Gede kan dosanya. Tapi Tuhan mengatakan, kasih karunia-Ku masih cukup buat kamu. Aku akan memimpin kamu menjadi orang yang luar biasa, meskipun kamu pernah melakukan kesalahan. Itu Daud. Contoh lain, kisah seperti Petrus misalnya. Petrus nyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Tuhan Yesus lagi mau disalib nih. Petrus malah nyangkal. Ada orang nanya, kamu bukannya murid Yesus? Petrus bilang, enggak, aku gak kenal siapa tuh Yesus. Orang kedua nanya lagi, kamu kan muridnya Yesus. Dia bilang lagi, enggak, aku gak kenal. Orang ketiga datang, kamu kan murid Yesus. Nah, Petrus sekali lagi menyangkal, enggak, aku gak kenal Tuhan Yesus. Sampai akhirnya ayam berkokok. Dan lalu tatapan Tuhan Yesus bertemu dengan tatapan Petrus. Di sana Petrus sadar, aku udah nyangkal Tuhan Yesus, aku udah gagal. Dia merasa malu, dia kabur balik ke pekerjaan lama, jadi penjala ikan. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menemui Petrus. Bukan untuk menghakiminya, bukan untuk mengatakan, Petrus, kamu udah gagal, kamu udah gak layak jadi pengikut aku. Pergi, kamu udah bukan ke-12 muridku lagi. Bukan seperti itu. Maka Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan dia bertanya sebanyak 3 kali. 3 kali Petrus gagal, 3 kali Tuhan Yesus ingetin Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan setiap kali Petrus mengatakan, ya aku mengasihimu. Tuhan Yesus mengatakan, maka gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus sedang mengatakan pada Petrus, Petrus, meskipun kamu pernah gagal, ketahuilah bahwa panggilan kamu tetap. Aku akan tetap menggunakanmu untuk menggembalakan domba-dombaku. Keren banget Tuhan kita, penuh dengan kasih karunia. Satu lagi, contohnya Paulus. Paulus dulu kerjanya bunuhin orang-orang. Dan orang-orangnya bukan orang-orang biasa, melainkan orang-orang Kristen yang dibunuh sama Paulus. Tapi singkat cerita, di tengah perjalanannya ke Damaskus waktu itu, atau Damsyik ya bahasa Indonesia, dia udah siap-siap pengen membunuh orang-orang Kristen lagi. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus bukan untuk menghancurkannya, bukan untuk membinasakannya,
melainkan untuk menyadarkannya, untuk mengubah kehidupannya, untuk menyelamatkannya. Dan singkat cerita, di tengah itu semua, seorang bernama Paulus ini berubah menjadi seorang penginjil. Singkat cerita, dia menjadi sangat cinta dengan Tuhan Yesus. Dan kemanapun dia pergi, dia memberitakan Injil Tuhan Yesus. Bahkan rela menderita demi nama Tuhan Yesus. Keren banget, seorang pembunuh diubah jadi seorang penginjil oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, aku percaya kalau misalnya Tuhan kita bisa menggunakan orang-orang yang masa lalunya kelam, yang pernah melakukan kegagalan besar seperti Daud, Petrus, dan juga Paulus. Aku percaya apapun kesalahan, kegagalan, dan masa lalu kamu, Tuhan masih bisa menggunakanmu untuk menjadi garam, jadi terang, jadi berkat yang luar biasa buat orang tua, teman-teman, bahkan orang-orang yang kamu gak kenal di dalam kehidupan kamu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berspesialisasi di dalam menggunakan orang-orang yang gak memenuhi syarat. He can use me and He can use you for great things. Yang pertama. Yang kedua, aku pengen ingetin setiap dari kita juga untuk move on dari yang namanya dosa. Tinggalkan setiap dosa yang hari ini masih membelenggu kehidupan kita. Aku nggak tahu apa dosa yang masih kamu pelihara hari ini. Dan Tuhan pengen minta kamu untuk melepaskannya. Karena itulah satu-satunya cara kita bisa memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sejati. Aku pengen memberikan sedikit ilustrasi kepada teman-teman semua. Siapa di sini yang pernah coba nangkep monyet? Ada yang pernah coba nangkep monyet? Aku sih nggak pernah ya, tapi siapa tahu teman-teman pernah. Jadi cara nangkep monyet itu menarik banget loh. Ternyata kalau misalnya orang mau nangkep monyet, mereka itu nggak masuk ke dalam hutan lari-lari bawa golok. Enggak. Melainkan mereka akan taruh sebuah perangkap, di mana perangkap ini biasanya itu tembus pandang, bentuknya seperti sebuah kotak, dan ada sebuah bulatan atau sebuah lubang kecil. Di mana lubang kecil ini itu cukup besar buat tangan monyet masuk. Dan di dalam perangkap ini akan ditaruh yang namanya buah, mungkin contohnya pisang. Ketika monyet ini lihat, oh ada buah di sana, monyet ini bakal datang, memasukkan tangannya lewat lubang tersebut dan menggenggam buah atau pisang itu dan mencoba untuk menariknya keluar. Tapi karena lubangnya ini kecil, cukup buat tangan monyet masuk, tapi nggak cukup besar buat tangan monyet ini keluar membawa buah itu, karena buahnya terlalu besar buat lubangnya. Itu akan membuat monyet ini jadi stuck, nggak bisa pergi. Dan ketika para pemburu melihat hal ini, pemburu bakal lari, bergegas untuk menangkap monyet ini. Cara yang bisa monyet ini lakukan untuk terlepas sangat mudah, yaitu lepas buahnya, dia bisa keluar tangannya, dia bisa kabur. Gampang kan? Simple. Tapi ternyata monyet-monyet biasa nggak mau ngelepas buah yang ada di tangannya. Dia genggam dengan erat. Sehingga akhirnya dia terjebak dan para pemburu itu nyampe dan menangkap monyet ini. Dan mungkin ketika kita dengar kisah ini kita pikir, ih bodoh banget ya si monyet. Padahal kan gampang, tinggal dilepas, selamat. Di hutan kan banyak buah lain. Ya kan? Kita semua tahu. Tapi ironisnya teman-teman, ini adalah sesuatu yang seringkali dilakukan oleh manusia juga. Manusia banyak yang hari ini masih menggenggam dosa-dosa yang memperangkapnya. Harusnya yang dilakukan adalah melepas dosa itu. Jika kita melepas dosa itu, maka kita bakal bebas. Kita akan punya kehidupan dan gak mengalami kebinasaan, teman-teman. Maka itu aku pengen ajak setiap dari kita untuk selidiki diri. Apa sih dosa yang selama ini masih kita pegang? Nah, kenapa sih orang-orang itu suka melakukan dosa? Jawabannya adalah karena orang-orang berpikir bahwa yang namanya dosa itu nikmat. Padahal yang namanya dosa itu bukanlah sesuatu yang nikmat ya. Melainkan dosa itu adalah bagaikan racun yang manis. Ketika dimakannya rasanya enak manis. Tapi nantinya akan membunuh kita. Maka itu hati-hati. Tapi biasanya orang-orang melakukan dosa karena dia pikir dosa itu enak. Contohnya kita lihat ya di dalam Alkitab. Seperti di awal penciptaan. Saya lihat Alkitab saya di handphone lagi ya. Dimana dikatakan pada Kejadian 3 ayat 6 ya teman-teman. Perempuan itu maksudnya Hawa melihat bahwa buah pohon itu, buah pengetahuan yang baik, itu baik untuk dimakan menurut Hawa dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Jadi Hawa waktu itu mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa karena dia lihat buah itu kelihatannya nikmat. Nah begitu pula dengan manusia, kenapa mereka melakukan dosa? Karena mereka pikir dosa itu nikmat. Contohnya ya, kenapa orang buka pornografi atau melakukan seks bebas? Karena dia pikir kalau dia melakukannya, dia bakal happy. Kenapa orang mencuri? Karena dia pikir kalau misalnya aku mencuri, dapat banyak duit nih, aku bisa beli mobil, beli rumah, aku bakal happy. Kenapa ada orang-orang yang berbohong? Mungkin pacarnya nanya kan,
kamu lagi chattingan sama siapa aja baby? Terus dia jawab, sama kamu doang. Padahal sebenarnya lagi chat sama 3 mantannya. Nah, bertobat kalau yang kayak gitu. Tapi intinya kenapa dia berbohong? Karena dia pikir kalau dia berbohong, dia akan terluput dari masalah, akan lebih happy. Orang-orang melakukan dosa karena dia pikir dosa bisa bikin happy. Padahal dosa nggak akan bikin happy. Bikin happy-nya di awal doang, instan. Tapi abis itu kelanjutannya adalah kebinasaan. Contohnya ya, kalau misalnya kita lihat ke dalam Alkitab kita lanjutin pembacaan ayat kita ya. Tadi Kejadian 3 ayat 6, sekarang kita baca ayat 7-8. Dikatakan, maka terbukalah mata Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan dosa, memelihara dosa, yang akan terjadi yang pertama, kita merasa malu, merasa bersalah, dan juga keintiman sama Tuhan bakal hilang, teman-teman. Yes, Tuhan masih mau mengampuni, tapi kita jadi rasanya seperti nggak dekat oleh karena dosa-dosa yang mengacaukan diri kita ini. Dan juga kalau misalnya kita lanjut ya, Adam dan Hawa akhirnya terpaksa harus keluar dari Taman Eden. Kerusakan terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, begitu pula dengan kita. Kerusakan-kerusakan akan terjadi oleh karena dosa. Contohnya ya, buka pornografi, seks bebas. Yes, pasti buka, enak sih. Tapi ujungnya kita bakal hancur. Hidup kita jadi bakal dikuasai oleh hawa nafsu. Contohnya ya, di Amerika tahu nggak teman-teman? Yang namanya tingkat perceraian itu 50% di Amerika. Jadi kalau misalnya ada dua pasangan menikah, pasangan AB, pasangan CD, pada akhirnya satu di antara kedua ini akan berakhir pada perceraian. Itu menurut survei statistik. Nah, kok bisa sih tingkat perceraian di Amerika tinggi banget? Ternyata alasannya adalah karena budayanya. Di Amerika yang namanya pornografi gampang banget diakses. Kedua, anak-anak remaja, anak umur 17 tahun di Amerika itu biasa udah melakukan seks bebas. Kalau belum melakukan seks bebas dikatain sama teman-temannya cupu, seperti itu. Jadi karena dari usia muda mereka udah membiasakan diri seks bebas, dan kata lain dikuasai dosa hawa nafsu, akhirnya tingkat perceraian dan tingkat perselingkuhan jadi tinggi banget di sana. Nah, kalau misalnya kamu pengen hubungan kamu di masa depan, relationship kamu jauh lebih baik, maka berhenti yang namanya dosa hawa nafsu ini. Tinggalkan, lepaskan, supaya kamu bisa lebih sejahtera. Contoh lain, mencuri. Ketika mencuri, korupsi, enak mungkin uangnya banyak, bisa beli ini, beli itu. Tapi bayangin kalau misalnya kamu ketangkep sama KPK, masuk penjara, bisa 5 tahun di penjara misalnya. Mau nggak? Nggak mau ya? Nggak enak kan? Ditangkep gara-gara mencuri. Makanya jangan mencuri. Contoh lain, berbohong. Mungkin ketika kamu berbohong, terlepas dari masalah. Tapi ketika ketahuan bahwa ternyata kamu bohong, orang-orang udah nggak mau percaya lagi sama kamu. Orang-orang bakal punya trust issue sama kamu. Orang-orang nggak mau kerja sama kamu lagi nanti. Ingat teman-teman, kamu bisa bebas memilih dosa. Tapi kamu nggak bebas memilih konsekuensi dari dosa itu. Hati-hati. Dosa akan selalu merusak kehidupan kamu. Maka itu mulai hari ini, kalau misalnya kamu sadar banget ada dosa-dosa yang kamu pelihara, buang secepat mungkin. Supaya kamu bisa melihat kehidupan yang seharusnya. Kehidupan sejati yang berasalkan daripada Tuhan. Kamu bakal lebih tenang dan lebih happy di dalam kehidupan kamu. Itu poin yang kedua. Nah, kita lanjut ya ke poin yang ketiga. Poin ketiga, tadi kita diajarkan juga ya pada Ibrani 12 ayat 1-2, di mana kita diajak untuk meletakkan pandangan kita kepada Kristus Yesus. Letakkan pandangan kita kepada Kristus Yesus, sebab dialah satu-satunya juru selamat yang bisa menolong kehidupan kita. Nah, gimana sih caranya kita bisa meletakkan pandangan kita pada Tuhan Yesus? Ada 2 caranya setidaknya, yaitu doa dan baca firman Tuhan. Sehari-hari doa dan baca firman Tuhan. Kenapa sih kita perlu berdoa? Supaya kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan, dan ketika kita berdoa, luangkan waktu juga untuk Tuhan yang berbicara sama kita. Kita kan ketika berdoa seringnya ya udah ngomong terus aja, ngomong, kita udah kelar kita berhenti. Padahal seharusnya kita doa, ngomong, setelah kita ngomong, kita hening dulu, kita tenang dulu, diam dulu, dan kita izinkan Tuhan, apa sih yang Tuhan mau sampaikan aku? Aku mau dengar. Seperti itu teman-teman. Dan percayalah Tuhan akan berbicara banyak. Ketika kita doanya nggak terburu-buru, melainkan kita memberikan kesempatan juga buat Tuhan berbicara sama kita. Kadang-kadang ketika saya melakukan itu, mungkin ada waktu di mana kok kayaknya Tuhan nggak ngomong apa-apa ya. Ada sih.
Tapi banyak juga waktu dimana ketika aku mengizinkan Tuhan berbicara, Tuhan itu berbicara banyak banget. Hal-hal yang ketika aku dengar, aku merasa, wow, keren banget. Ini bukanlah hikmat yang berdasarkan dari aku sendiri, melainkan aku percaya ini adalah hikmat dari kerajaan sorga. Karena luar biasa banget pesan dari Tuhan, arahan dari Tuhan. Maka itu biasakan diri berdoa. Jangan malas berdoa. Masa kamu bisa chattingan, ngobrol sama gebetan kamu, bisa 3 jam sehari. Tapi yang namanya ngobrol sama Tuhan jarang. Ayo jangan. Yuk mulai hari ini kita banyak ngobrol doa sama Tuhan. Karena semakin kita ngobrol doa sama Tuhan, semakin kita juga bisa dekat memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Dan ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, tentu kehidupan kita bisa lebih rapi dan kita bisa mencapai hal-hal luar biasa yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Yang kedua adalah baca firman Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan ini merupakan surat cinta Tuhan buat kita. Isinya penuh dengan janji Tuhan dan juga arahan dari Tuhan buat kita. Semakin kita baca, artinya semakin kita meletakkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita meletakkan pandangan kita kepada Kristus dengan cara membaca firman Tuhan, iman kita akan diperbaharui. Iman kita akan menjadi kuat. Iman kita akan menolong kita untuk melakukan hal-hal dahsyat dan maju terus dalam kehidupan kita ini. We need Jesus. Dia juru selamat kita. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan, kehebatan, kebaikan kita sendiri. Nggak bisa. Satu-satunya cara kita bisa melihat hal-hal luar biasa terjadi dalam hidup kita adalah jika kita bersandar kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Aku pengen ingetin pada setiap dari kita juga. Kita bisa berubah dengan sungguh-sungguh, bukan dengan tekad kita sendiri, melainkan dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Yeskiel 36 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Allah Bapa mengatakan, aku akan mengubah hati batumu menjadi hati yang taat. I will change your heart of stone into heart of flesh. Siapa yang bisa mengubah hati kita? Apakah diri kita sendiri? No. Maka yang bisa mengubah hati kita hanyalah Tuhan. Dan bukan hanya mengubah hati, yang bisa membawa kita ke kerajaan sorga. Sama, bukan kebaikan kita, melainkan pertolongan Tuhan. Karena kebaikan kita nggak pernah cukup sempurna buat membawa kita masuk surga. Kita mungkin bisa melakukan beberapa pekerjaan baik, tapi tetap aja pekerjaan baik kita itu terbatas. Sedangkan standar surga kan kesempurnaan. Aku kasih ilustrasi seperti ini. Misalnya ya, kalau di sekolah, syarat buat naik kelas misalnya semua nilai di ulangan, di semua mata pelajaran harus 100. Biologi harus 100, matematika harus 100, fisika 100, olahraga 100, Inggris 100, Mandarin 100, bahasa Perancis 100. Ayo, bisa nggak? Nggak bisa ya, terlalu susah. Kalau rata-rata 90, masih susah banget sih. Kalau misalnya syaratnya 90, masih susah banget sih, tapi masih memungkinkan. Kalau semuanya sempurna, harus 100. Nggak ada yang naik kelas ya kan, terlalu susah. Nah begitu pula dengan surga, syarat surga 100 di semua hal. Kita semua nggak bisa seperti itu. Makanya kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus datang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib itu supaya menggantikan posisi kita. Dia mengambil kematian kita dan memberikan hidup untuk kita supaya kita bisa masuk kerajaan sorga. Tuhan dia sangat amat luar biasa. Karena dia tahu manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia datang untuk menyelamatkan manusia. Sehingga barang siapa percaya padanya, gak binasa, mereka beroleh kehidupan yang kekal. Jadi terus teman-teman, letakkan pandanganmu kepada Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya yang bisa mengubah kehidupan kamu menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga dialah satu-satunya yang bisa membawa kamu ke dalam kerajaan surga. Amin. Yuk kita tutup dan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan pada setiap dari kami gimana cara kami bisa move on. Bagaimana kami perlu meninggalkan setiap beban masa lalu, bagaimana kami seharusnya meninggalkan setiap dosa, dan mulai meletakkan pandangan kami kepada Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat kami yang bisa mengubah hidup kami dan juga bisa membawa kami ke dalam kerajaan sorga. Aku berdoa agar apa yang disampaikan hari ini gak sekedar menjadi teori yang kami ingat, melainkan bisa menjadi sesuatu yang kami praktekkan, kami hidupi, dan kami percaya lewat kehidupan kami banyak orang-orang yang akan diberkati, banyak orang yang akan diselamatkan. Aku berdoa untuk komunitas ini biarlah Engkau yang pakai, dan lebih luar biasa lagi, sehingga bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang tuntun langkah setiap dari kami mulai hari ini sampai kepada hari terakhir kami mengambil nafas di atas bumi ini. Biarlah Engkau yang terus hadir menyertai kami Tuhan, karena kami sadar kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. You are our God, you are our Savior. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin. God bless you.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh bersekutu, memuji, menyembah nama-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang telah kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi rema. Dan ajar kami juga Tuhan untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi juga boleh menerapkannya, boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkati ia dan keluarganya, Tuhan yang juga berkati segala pekerjaannya Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkannya, agar ia boleh selalu menjadi terang, boleh selalu menjadi teladan bagi sekitarnya ya Bapak. Tuhan juga berkati pelayanannya, Tuhan yang perluas ladang pelayanannya, dan Tuhan yang terus jadikan ia alat untuk menuai jiwa-jiwa dan mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa bersatu hati untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap rancangan-Mu yang indah bagi bangsa kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi bangsa kami ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa bangsa kami akan dilawat oleh Tuhan. Kami percaya hujan pertobatan akan turun bagi bangsa kami, dan akan semakin banyak orang yang bisa kenal sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk segenap pemimpin kami di bangsa ini ya Bapak, mulai dari presiden kami dan wakilnya, jajaran menteri dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya Tuhan, hingga yang berada di tingkat paling bawah Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan mereka hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa ini, agar mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan yang juga berikan mereka integritas, roh kejujuran ya Bapa, agar mereka boleh memerintah bangsa ini dengan bersih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin di gereja kami, mulai dari gembala sidang kami untuk Pak Niko beserta keempat wakilnya, lalu juga untuk gembala rayon kami Pak Budianto Totong, dan juga gembala kami tempat ini untuk Pak Roni Pujianto ya Bapak. Biarlah Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang memberikan mereka hikmat dan urapan-Mu lebih lagi Tuhan, agar mereka bisa memimpin dan menggembalakan umat-Mu Tuhan, untuk mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan-Mu nanti ya Bapak. Dan juga Kau yang pakai mereka terus ya Bapak untuk menjadi alat untuk menuai jiwa-jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk komunitas kami di tempat ini, untuk Youth Reach ya Bapak. Biarlah Tuhan yang berkati wadah ini Tuhan. Biarlah melalui komunitas ini ya Bapak, kami boleh belajar lebih lagi untuk kenal sama Tuhan, untuk cinta sama Tuhan. Biar melalui wadah ini Tuhan kami bisa terus belajar menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan bagi sekitar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami telah selesai berdoa Tuhan, selesai beribadah, tapi kami yakin penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi setiap kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.